saya Regina Francina Penyelia Longdong dengan NIM 2006 1104 126 angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Hetiani Mancoro dengan NIM 2106 1104 0109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 2106 1104 0117. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu laporan audit. Nah, definisi dari laporan audit adalah pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Secara umum, laporan audit adalah suatu pendapat atau opini yang dibuat oleh auditor internal maupun auditor profesional dalam memeriksa hasil laporan keuangan. Jika memakai auditor internal, perusahaan akan menunjuk pegawai keuangan yang bertanggung jawab dalam hal audit. Sedangkan kalau memakai auditor eksternal, maka perusahaan akan diaudit oleh audit pemerintah atau pihak audit swasta. Nah, penyusunan dari laporan audit ini harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik yang mana akan dibahas oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan masuk pada standar pelaporan laporan audit. Laporan audit terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Kemudian yang terakhir, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Sekarang kita masuk pada apa yang menjadi fungsi dari laporan audit. 4 fungsi laporan audit, yaitu laporan audit menurut modul manajemen audit BPK-RI berfungsi untuk yang pertama, mengomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Selanjutnya, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Dan yang terakhir, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Jenis laporan audit. Ada beberapa jenis laporan audit dalam akuntansi. Biasanya laporan keuangan perusahaan yang akan diaudit dapat menentukan sejauh mana perkembangan usaha. Maka itu dalam membuat buku besar atau akuntansi dibutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Kita akan bahas apa saja jenis laporan audit. Berikut adalah beberapa jenis laporan audit atau jenis opini audit yang kita perlu diketahui. Yang pertama, disclaimer of opinion. Jenis opini audit yang pertama ini, disclaimer of opinion. Dalam contoh laporan audit ini, auditor tidak menyampaikan pendapat apapun tentang laporan keuangan kliennya. Contoh, laporan audit dalam hal ini misalnya, mungkin karena auditor tidak diizinkan atau tidak bisa menyelesaikan semua prosedur audit yang direncanakan. Yang kedua, qualified opinion. Selanjutnya, jenis laporan audit atau jenis opini audit kedua adalah qualified opinion. Dalam hal ini, ditulis oleh akuntan publik bersertifikat dalam bentuk laporan audit. Bentuk laporan keuangan perusahaan yang akan disajikan secara umum kecuali untuk masalah tertentu. Masalah ini biasanya berkaitan dengan pembatasan ruang lingkup audit, sehingga auditor tidak bisa memperoleh bukti yang cukup memverifikasi laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga,
adverse opinion. Sementara adverse opinion adalah salah satu jenis laporan audit yang sering dipakai ketika terjadi kekeliruan laporan keuangan. Pengertian adverse opinion adalah jenis laporan audit yang dibuat auditor untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan terdapat kekeliruan. Hal ini mencerminkan contoh laporan audit melalui kinerja dan kondisi keuangan yang kurang akurat. Yang keempat, modified unqualified opinion. Jenis opini audit berikutnya adalah modified unqualified opinion, yaitu suatu jenis laporan audit yang dikeluarkan untuk memeriksa laporan keuangan ketika auditor menjumpai adanya ketidaksesuaian. Dengan arti lain, laporan keuangan yang disusun tersebut tidak dibuat secara wajar sesuai kerangka akuntansi. Yang kelima, unqualified opinion. Terakhir, jenis laporan audit yang kelima adalah unqualified opinion. Ini adalah opini audit yang dibuat auditor independen untuk menilai laporan keuangan perusahaan disajikan secara akurat dan tepat, tanpa pengecualian dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Bisa dibilang, unqualified opinion adalah jenis laporan audit yang paling umum ditemui dalam perusahaan. Jenis opini audit ini menunjukkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama masa audit. Unqualified opinion adalah jenis laporan audit yang diterbitkan oleh auditor ketika ia yakin kebijakan akuntansi dan penerapan serta dampaknya sudah diungkapkan secara akurat dalam laporan keuangan tersebut.